Halo YouTube, kembali di channel Master Perez. Ini kelanjutan lagi untuk ROG. Dan ini kebetulan kita udah dapat coolernya. Tapi sadly kita harus ngomong bahwa kalian-kalian yang mungkin komentar kemarin di video yang belum nonton ya, bisa klik link di atas. Saya udah bikin unboxing dan first impression. Dan di situ saya belum bikin video testing gamingnya sebagai game ponsel gaming. Kok nggak tes game? Banyak yang komen yes, karena kalau kalian nggak nonton sampai akhir, saya udah jelasin bahwa next saya akan bikin ulasan tersendiri, karena waktu pre-order itu bilangnya bakalan dikirim terpisah. But ini yang bikin berita sedihnya buat kalian semua adalah memang dari Asus sendiri nggak ngomong bahwa terbatas kah atau gimana. Memang ada di promonya itu gimmick, yes, gimmick. And then kalau kalian lihat di Instagram Asus sendiri dan ada banner promonya nih ROG ya, kalian lihat komentar di situ, kalian bisa menjumpai ada yang tanya terkait cooler. Di situ ada jawaban di mana pihak Asus bilang ROG ini memang coolernya yes, memang gimmick ya, memang gimmick. Dalam artian dia bilang itu akan diberikan atau ya memang special gift-nya untuk pembelian hanya 300 pembeli pertama. Oh my god, itu nggak ditulis di bannernya, memang gimmick ya kan. Dan ya untungnya memang ini kakak saya di Jakarta mendapatkan, dan plus ada coolernya, akhirnya coolernya dikirim. Dan menariknya untuk cooler ini yang saya akan bahas kelebihannya, kekurangannya, mungkin kalau ada kekurangan kita akan coba bahas. Dan gimana sih performa dari gaming tanpa cooler dan pakai coolernya gimana. Dan juga dari video ini juga saya akan ulas tes kameranya. Yuk langsung aja, nggak usah terlalu banyak lebar, kita ulas cooler dan langsung tes game dari ROG 5S Plus. Ya ini coolernya keren banget nih. Ada trigger di sini bakalannya memang ini nilai plus. Oke lanjut aja, ini dia. Oke, pertama tes kameranya. Ini menggunakan ROG Selfie Phone untuk kayak gini. Pada saat menggunakan masker itu HDR-nya nggak terlalu tapi pada saat masker saya lepas itu ada efek dimana wajah atau bagian wajah itu lebih terang, lebih bright dibandingkan kalau pada saat kita menggunakan masker. Jadi face detection-nya dia lebih bisa memfokuskan. Ini pada saat background blur kayak gini. Lumayan kan guys? Menurut kalian gimana nih? Kalau saya pribadi sih not bad at all. Jadi lumayan untuk bokehnya, selfie phone-nya, selfie portretnya, selfie biasa, itu menurut saya nih kameranya lumayan banget. Kemudian lanjut ke kamera belakang wide angle, kurang lebih kayak gini. Kemudian kalau kita zoom seperti ini, sedikit pecah sih, kalau sedikit ya, sedikit pecah. Ini wide angle lagi, kemudian saya akan coba zoom lagi di tempat yang berbeda, dan ini hasilnya. Benernya not bad, bener-bener nih handphone dengan kualitas yang dibilang lumayan untuk kameranya guys. Dan kalian bisa lihat sendiri deh awannya, kemudian model kayak cinematic wide angle-nya itu bisa hasilnya kayak gini. Kemudian dari hijaunya daun, kemudian tiang basket, lapangan basket ini juga bagus. Ini saya akan coba makro, jadi di pohon ini saya akan dekatkan lagi. Nah hasilnya kayak seperti ini. Nah lumayan, bener-bener amazing sekali untuk kamera. Ini jarak jauh juga saya coba makro lagi, kita akan foto di bunga yang jatuh itu. Nah itu menurut saya lumayan bagus detailnya, kontrasnya. Kemudian ini saya coba lagi cari ada objek lagi, ada motor yang saya akan foto. Dan ini bokehnya, memang sedikit agak bokehnya kayak over ya di bagian ban di bawah itu bokeh. Oke, sekarang ini perekaman Full HD 30 fps menggunakan ROG Phone 5S, dan ini kondisi sambil jalan. Dan ini sih infonya stabilization, ada option stabilizationnya saya on. Nah ini saya megangnya, nutup tangannya, nutup satu ya, nutup satu di bagian mikrofon yang dekat apa namanya Type C. Nah kan dia ada 3 nih perekaman suaranya gimana. Sekarang saya megangnya pas seperti ini, jadi megangnya gini. Nah ini hasil perekamannya gimana guys menurut kalian? Oke, silahkan sampaikan komentar kalian. Oke lanjut, ini di Full HD 60 fps bisa kelihatan ya pergerakan 60 fps nya tuh di belakang tuh lebih smooth. Oke sekarang sambil jalan
pegangnya kayak gini, dia berarti ada mikrofon yang aktif satu di atas sama yang di samping sini. Ini kondisi bukan low light, kondisi yang terang banget, terik banget malah. Nah, awan-awannya kalian bisa lihat tuh. Wow, penangkapannya masih bagus loh untuk sebuah kamera depannya ini. Ih, keren banget cuy. Untuk kelas kamera gaming bisa kayak gini. So, sampaikan komentar kalian untuk kualitas kamera depan Full HD 60 fps nya kayak gini guys. Mantap banget nih. Testing video Full HD, dan ini yang wide angle dan handheld tanpa gimbal ya, sambil jalan. Ini kestabilannya gimana? Yang kemarin-kemarin mungkin banyak yang sebelumnya itu saya nggak bikin yang wide angle-nya, sekarang mau bikin yang komplit juga, serta hingga sampai yang 4K nya. Ini sampai 8K bisa sih. So, untuk wide angle gimana? Kita bisa langsung misalkan dari wide angle ini pindah ke normal, boom. Wih, nah perpindahnya memang langsung instan. Ini wide angle, ini normal, boom. Dalam rekaman bisa langsung kita ubah seperti itu. Kalau kita zooming juga bisa. Ini hasil jalan. Ini saya pegang dua tangan sih. Ini 4 kali zoom, 2,5 3 kali zoom kayak gini nih. So, menurut kalian gimana? Kayaknya untuk zooming kayaknya nggak terlalu recommended. Kemudian untuk fitur hyper steady itu nggak bisa di 60 fps, hanya di Full HD 30 fps. Ya, sedikit kekurangannya di situ. Tapi ini sambil jalan cepet, stabilannya lumayan cak. Untuk hyper steady-nya mantap. So, gimana menurut kalian ini yang Full HD hyper steady? Sekarang kita cobain yang 60 fps-nya. Full HD 60 fps-nya. Nah, ini kurang lebih kayak gini penangkapannya. Coba kita sambil jalan deh. Penangkapannya gimana kalau sambil jalan handheld. Dan ini suaranya kayaknya ini memang sengaja ya, saat bagian sebelah kanan ini tertutup ya, karena saya megangnya seperti ini di sebelah kanan. Dan ini hasil perekamannya. Suaranya masih ketangkap bagus nggak ini ya? Ini perekaman 4K 30 fps. Perekaman 4K 30 fps nggak bisa wide angle. Jadi ini yang normal shoot. Ini sambil jalan handheld lagi. Dan ini hasil perekamannya guys. Menurut kalian gimana untuk 4K 30 fps nya? Sekarang kita cobain 4K 60 fps sambil jalan juga. Oke. Untuk 4K 60 fps juga ada info HDR nya off, nggak bisa HDR on. Dan ini yang 60 fps handheld lagi sambil jalan. Not bad. Untuk kelas 4K 60 fps penangkapannya lumayan cak. Kita lihat zoomingnya, misalkan dari sini sono, zooming lagi ini fokusnya ke sono, dan hanya bisa normal shoot, nggak bisa wide lens. Kalau zooming kita bisa nih, bisa kita zooming maksimal di 4 kali zoom kayak gini guys. Oke. Untuk testing gaming ada 3 nanti. Yang pertama kita akan coba di Mobile Legends. Mobile Legends ini nggak bisa diremehin guys, karena kalau di ROG ini bisa settingan yang ultra frame rate-nya semua serba ultra, dan ini hasilnya kalau pada saat awal-awal main. Tapi kalau udah mulai lama main itu cukup lumayan panas. Ini setelah main ya, hasilnya cukup lumayan guys, 40-an. Tapi kalau itu main sebentar. Tapi kalau kalian main sambil ngecas, nah ini lain cerita lagi. Ini contohnya main sambil ngecas. Toh kalian bisa lihat di sistemnya udah 46 derajat. Sistem tuh berarti dia mendeteksi CPU-nya, prosesornya. Dia panas banget, dan coolernya belum saya pasang. Nanti kita coba pasang coolernya. Hasilnya kayak gimana untuk di Mobile Legends. Ini udah mulai 41. Kemudian 44 di bagian sana, panas banget yang pasti untuk Mobile Legend karena apa ya, prosesornya ngebut banget nih, ultra. Dan kita akan cobain ini waktu ngecas itu ada 2. Ada yang bypass. Nah, ini kalau sambil bypass itu beda lagi. Makanya pada saat kalian main, saran saya itu pilih yang bypass. Jangan yang charging standar kayak tadi sebelumnya. Yang bypass ada penurunan ya, sedikit meskipun tidak signifikan, tapi lumayan penurunannya dibandingkan kalau Anda main sambil ngecas, dimana dia
chargingnya ngebut untuk ngisi baterai. Satu sisi dia kan sampai 65 watt tuh, itu panas banget. Tapi kalau bypass itu kayak laptop, jadi langsung energi listrik langsung terpakai di kebutuhan main gamenya atau gadget Anda. Yuk kita cobain pakai cooler. Oke guys, ini udah langsung terpasang seperti dari yang di awal video, karena ini pemasangannya agak tricky, dimana kalian harus paskan ke portnya. Jadi kalau udah pasang portnya itu udah pas, kalau udah ceklik dan atasnya udah langsung kita klipkan, nanti ada muncul notifikasi pluginnya berhasil, dan ikuti saja tutorialnya. Sekarang kita masuk ke Armoury Crate dan lihat settingan-settingan untuk kipas atau fan-nya. Nah, pertama masuk ke konsol, and then abis itu kalian bisa lihat di bagian bawah, scroll, and then itu ketemu speed fan-nya. Nah, fan speed ini kalian bisa set auto maupun manual. Nanti kita akan cobain ya, kalau auto gimana, apakah dia bisa menyesuaikan si fan speednya ini dengan prosesor yang ngebut. Kita cobain di Genshin Impact. Kemudian kita juga cobain di manualnya gimana. Lanjut testing lagi di Mobile Legends pakai cooler guys. Kalau tadi kalian bisa lihat sistemnya 46, setelah pakai cooler, wow, di Mobile Legends bisa sampai 42 penurunannya, dan stabilnya di 41-an lah kurang lebih. Menurut saya di Mobile Legends mampu lebih baik untuk gaming dengan coolernya, kelihatannya penurunannya. Dan dengan menggunakan cooler itu kalian juga bisa menggunakan sistem bypass seperti yang awal. Nah, caranya masuk ke game, kemudian ada kayak logo baterai, itu kalian bisa pilih yang regular charging sama bypass. Nah, kalian yang pilih bypass agar itu membantu menurunkan kondisi panas agar nggak terlalu over. Meskipun menggunakan cooler itu kalian jangan sampai overheat, itu sih saran saya. Dan ini menggunakan cooler, kita akan lanjut ke game selanjutnya guys. Lanjut di game kedua yaitu COD Mobile. Kita akan memperlihatkan settingan dimana kalian bisa menggunakan LR1 atau R triggernya bagaimana. Jadi penggunaan trigger yang di bagian atas itu kayaknya L1 R2 itu masuk ke settingan, kemudian itu kita milih yang custom ya. Jadi yang milih yang custom itu langsung muncul seperti ini kan ya. Nah, di sebelah kiri itu ada settingan untuk game mode-nya di Asus. Nah, itu kita bisa setelah di swipe, nah kita aktifkan. Nah, muncul seperti itu, kita bisa atur posisi triggernya. Nah, itu di mana keren banget. Nah, itu misalkan untuk misalkan mau targeting dan shooting itu bisa kita atur lebih enak banget. Nah, sekarang kita mau perlihatkan main dengan settingan seperti ini ya. Lalu coba kalian perhatikan nanti di bagian atas kanan dan kiri. Nah, itu ada biru dan merah, itu berarti berfungsi dengan baik. LR1-nya untuk trigger, R triggernya itu nah seperti itu. Jadi main game sensasinya tuh kayak main pakai menggunakan joystick guys. Oke, sekarang kita tes berapa panasnya, berapa derajat. Itu 40 derajat, di sebelah atasnya 38. Kurang lebih hampir 40 lah ya di sisi mobile COD ini. Dan menurut saya nggak terlalu over banget dibandingkan Mobile Legends. Malah di COD Mobile ini malah bisa mampu mengontrol dengan baik untuk panasnya guys. Sekarang kita cobain pakai cooler di COD Mobile, dan asiknya di coolernya ini kalau kalian mau main first person shooter itu ada LR2. Nah, itu bakalan enak banget, sangat-sangat membantu banget kalau kalian mainan game yang banyak memerlukan tombol-tombol. LR2-nya tuh enak banget, bakalan membantu banget. Dan kita akan langsung saja cobain lagi pakai cooler dan juga settingan lagi. Dan dengan adanya LR2 itu benernya sama halnya kalau kalian main game konsol dimana pakai joystick ya kan. Ada LR1-nya. Ini udah ada LR1 R trigger ditambahin cooler yang ada LR2-nya. Mungkin dari nilai plus dari coolernya Asus ini adalah ini dia LR2-nya menurut saya guys. Tapi apakah mampu bisa membuat coolernya ini jadi lebih dingin ponselnya atau tidak? Dari sistem aja udah kelihatan tuh. Dan ini hasilnya guys, kalau setelah main, ini ada beberapa kali main ya. Dan hasilnya boom. Nah, hampir sama kayak yang kemarin tanpa cooler menurut saya. Cuman menariknya di COD Mobile ini mampu menekan panasnya nggak yang over banget. Dan kita bisa bilang untuk cooler di COD Mobile ini bisa dibilang not good at all, tapi berfungsi LR2-nya. Langsung kita lanjut ke Genshin Impact.
Oke, next kita akan cobain testing di Genshin Impact. Seberapa panas game ini? Ini game terkenal, wah, makan power banget ini. Ini tenaganya bakalan terkuras atau enggak? Kita lihat settingannya nanti di grafiknya gimana. Kita akan cobain. Oke, sekarang kita mau setting grafiknya ini di highest semua. Awalnya dia masih standar semua. Kita bikin yang highest. Oke, sudah highest, kita cobain. Frame rate-nya juga pasti bakalan tinggi. Kita cobain deh. Kita main coba selama 5 menit apakah peningkatannya seberapa tinggi di panasnya handphone ini, baik depan dan belakang. 60. Yang 60, jadi lebih smooth. Di bagian sini kelihatan 60 fps-nya ya. Coba kita main selama 5 menit dulu. Apakah ada frame drop nanti di situ? Untuk performa pun nggak stabil full di nggak selalu full di 60. Dan itu pun udah jalan kurang lebih naik turunnya di situ 60%, 60 fps-nya nggak selalu 60, kadang 55 turun gitu, tapi mampu menghandle teman yang itu tadi. Kalau main dengan kondisi panas gini nggak nyaman di tangan. Mana sih ya? Sempat 43, 44,6, gila panas coy. Dan ternyata Genshin Impact-nya update. Ini kita bisa lihat di sini. Di sini 39 infonya. Padahal tadi waktu sebelum di start mulai itu masih 31 32. Ini udah seperti ini. Coba kita testing ya. 41 cuy. Ini kita fan-nya juga masih aktif. Coba kita lihat bagian belakangnya. Nah, nih berkedip, dia masih aktif. Cuman ini kayaknya nggak terlalu nggak terlalu kenceng jalannya, padahal ini udah disetting auto padahal ya. Dan kerennya ini kita bisa mempergunakan sebagai stand ya. Kalau misalkan kita lagi nonton film kayak atau apa, ini udah terasa panas sekali sob, meskipun ini udah jalan, padahal bagian sininya sih dingin. Cuman standnya ini kalau misalkan kalian lagi nonton film ya kan, ini bisa untuk gerakan. Cuman ini posisi nggak rata ya, kurang rata, jadi nggak bisa stabil kayak misalkan ntar di sini. Nah, kurang lebih kayak gini guys. Dan ini sekarang kita atur speed fan-nya high, karena tadi autonya nggak jalan, kita set manual. Dan ini set fan-nya maksimal, kalian bisa dengerin suara fan-nya, semoga bisa kedengaran ya. Nah, itu suara speed fan yang paling kenceng guys, maksimal. Oke, settingan kita bikin highest semua, mentok ya guys. Oke, lanjut kita testing gaming. Dan ini proses downloading tadi mungkin membuat handphonenya lebih panas. Kita coba testing dulu sebelum main. Oke, 40. Oke, kita tes main dengan speed fan-nya maksimal. Dan ini sudah jalan main kurang lebih hampir 5 menit guys. Kita lihat hasilnya. Wow, 42 di sini, 43,8. So ini fan-nya udah maksimal cuy. So bedanya dengan tanpa fan apa dong kalau gitu? Ini udah kurang lebih jalan gamenya sama, tanpa fan juga kurang lebih mainnya kurang lebih 5 menit lah, hampir 5 menit atau 5 menit lebih sedikit, kurang lebih sama. Dan hasilnya kalau saya bilang sih sedikit mengecewakan fan-nya, dengan artian nggak bisa menurunkan derajat yang signifikan karena hanya hembusan angin menurut saya. Oke, ini kalau bagian belakangnya 39, kalau yang di sini 41. Ini fan-nya udah ngebut banget guys. Ini saya mau dengerin lagi ke kalian suara fan-nya. Nah, bagaimana guys menurut kalian performanya? Kalau saya bilang performanya jos gandos, performanya mantap banget, triple 8 plus. Kamera bisa dibilang memang bukan yang terjelek, bukan yang terbagus, tapi untuk sebagai ponsel gaming, kameranya itu lumayan, menurut saya lumayan. Nggak yang buruk-buruk banget, nggak, tapi yang over nggak tentunya. Tapi dia memiliki kamera yang lumayan mumpuni lah untuk daily driver. Dan cooler ini pun wow, meskipun hanya kipas ya, hanya sekedar kipas, itu beberapa level kayak gitu kan. Cuman itu tadi kadang ya
mode autonya ini memang dirasa harusnya auto itu bisa menyesuaikan saat performa ngebut, itu harusnya dia bisa mengikuti ya speed dari fan-nya ini. Ternyata kan nggak seperti itu ya. I don't know, bagi kalian yang udah menggunakan ini coolernya, bila terjadi yang sama bisa komen, atau sebaliknya malah kalian bisa mendapati cooler ini bisa menyesuaikan speednya. Silahkan sampaikan komentar kalian. Tapi bagi kalian yang nggak mendapatkan cooler ROG, jangan berkecil hati, jangan patah aduh bla bla bla, memang mahal. Saya mau rencana nanti bakalan juga beli. Ada satu rekomendasi cooler yang menurut saya keren abis, harganya murah. Kalau kalian beli di official store-nya itu hanya 150.000. Beneran 150.000, tapi memang nggak ada triggernya gini. Memang cuman mampu mendinginkan dengan bisa jadi lebih baik. Makanya nanti ini lagi pembelian, mereknya Gamen. Kalau kalian memang penasaran, silahkan langsung ke Shopee, Tokped, misalkan cari Gamen official store, itu cari yang coolernya. Tapi I don't know why beberapa hari ini kayaknya cooler tersebut udah ludes guys. Tapi saya akan coba cari lagi, kalau udah nanti saya akan merekomendasikan ke kalian kenapa cooler ini menjadi rekomendasi yang cocok dengan harga yang lebih murah. Bisa dibilang lebih murah dari ROG ini. Memang nggak sekeren ini, tapi kemampuan pendinginannya itu keren banget. Kalau ini kan ngambang, kelihatan lubang di sini. Kalau yang Gamen itu nanti bener-bener nempel, dan lapisan di coolernya itu plat, katanya gitu. Karena memang pendinginnya tuh menyalurkan dingin dari plat itu. Kayaknya keren tuh. Oke, ditunggu aja video tersebut. Nanti kita akan bikin ulasannya. ROG dan juga Xiaomi bagaimana juga panas ya. Kita cobain menggunakan cooler tersebut. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya, baik di dunia gadget maupun otomotif. Bye-bye guys.